Nyonya, si kecil hilang. Ah, Chen. Bodyguard, cepat cari si kecil. Ya? Chenku, pasti dicuri orang. Lapor polisi, cepat lapor polisi. Nyonya, Anda tenang dulu. Saya rasa saat ini, menggunakan keamanan adalah keputusan yang tidak bijaksana. Menschlein Pesta, kurang dari 3 jam lagi. Jika Tuan tahu, si kecil dicuri, Nyonya pernah pikirkan akibatnya. Tuan pasti akan marah besar. Tentu akan berdampak pada Nyonya. Posisi di hati Tuan bisa jadi terancam. Bagaimana? 3 jam. Jika Chen tidak ditemukan, saya juga tidak bisa menjelaskan. Nyonya, saya punya satu cara, bisa menyelesaikan masalah sementara Nyonya. Cepat katakan, apa caranya? Cari bayi yang seumuran dengan si kecil. Gantikan si kecil, mengganti kucing dengan harimau. Nyonya, saya tahu sulit untuk menerima fakta seperti ini. Agak sulit. Tapi Nyonya harus pikirkan baik-baik. Jika terbongkar, Tuan tahu akan seberapa parah akibatnya. Dan, caraku meskipun terlihat konyol, tapi ini hanya sementara. Biar Tuan terkelabui dulu. Kalau beberapa hari lagi, si bocah ketemu, kita bisa sembunyi-sembunyi tukar balik. Yurison, kan jadi beres. Tapi, dalam waktu sesingkat ini, kalau nggak ketemu, bayi yang seumuran sama Chen, gimana? Nyonya, kalau Nyonya percaya sama aku, urusan ini serahkan sama aku. Aku pasti urus sampai beres. Baik, jangan ditunda-tunda. Cepat urus. Baik Nyonya, aku pasti bantu Nyonya urus sampai beres. Hei, Kak. Aku kasih tahu sesuatu. Anak laki-laki keluarga kaya raya yang di kota Bin diculik. Sekarang Nyonya yang sangat panik untuk mempertahankan posisinya agar urusan ini nggak bocor. Perlu cari bayi yang seumuran dengan anak laki-laki keluarga yang untuk menggantikan anak laki-laki keluarga yang. Kak, beberapa bulan lalu kan baru melahirkan anak laki-laki. Ini kesempatan yang langka sekali dalam seumur hidup. Asal Kak, serahkan anak itu sama aku. Bawa ke keluarga yang dia bakal punya kekayaan yang nggak ada habisnya. Dan penyakitnya masih ada harapan sembuh. Anak laki-laki yang pastinya sudah tidak bisa ditemukan lagi. Mereka tidak akan bisa menemukannya. Tunggu aku dulu. Aku segera ke sana. Anak yang baik. Kak. Anak ini, anak Chongyan, si bangsawan kecil keluarga yang. Anak Nyonya yang. Kenapa ada di sini? Jangan-jangan kamu. Benar? Aku yang merencanakan ini diam-diam. Mencari orang untuk mencuri anak dan membawanya ke sini. Kalau aku tidak melakukan ini, bagaimana mungkin keluarga Su bisa mendapat kesempatan untuk melompat ke atas dan menikmati kemewahan? Dan Jinger, menderita penyakit orang kaya. Penyakit seperti ini hanya bisa disembuhkan di keluarga kaya. Dengan penghasilanmu yang sedikit, tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya. Tidak. Kak, sudah. Waktunya tidak banyak lagi. Aku harus cepat-cepat kembali untuk melapor. Si bangsawan kecil keluarga yang serahkan padamu. Jangan sampai terbongkar. Harus dirahasiakan. Ngerti? Sudah. Jinger. Nyonya. Anaknya sudah ditemukan. Di panti asuhan. Tidak punya ayah dan ibu. Pasti aman. Baik. Pastikan semua urusan dibersihkan. Jangan sampai ada masalah apapun. Selain itu, segera kirim seseorang. Carry anak saya. Baik, Nyonya. Di acara seperti hari ini, izinkan saya berbicara. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada semua yang hadir, yang telah menghadiri pesta 100 hari anak saya yang Chen. Pesta keberuntungan. Semoga tahun naga membawa keberuntungan. Semoga sukses selalu. Selain itu, saya ingin berterima kasih khusus kepada istri saya, di usia saya yang ke-40, telah memberikan sebuah hadiah yang sangat istimewa di dunia. Anak saya yang Chen. Istri, kamu sudah bekerja keras. Saya tidak merasa bekerja keras. Yang bekerja keras adalah kamu. Istri, kamu terlalu rendah hati. Waktu keberuntungan telah tiba. Berikan pisau kepada Nyonya. Biarkan Nyonya memotong kue untuk anak saya. Untuk para tamu terhormat. Semoga semua sukses. Sehat selalu. Tidak, dia bukan saudara saya. Saudara saya memiliki tanda lahir berbentuk bulan sabit berwarna biru. Dia tidak memilikinya. Ziling, jangan main-main. Chen bukan saudaramu. Lalu siapa? Ziling, apa yang kamu bicarakan? Kamu hanya membuat masalah. Asisten Su, segera bawa nona besar pergi. Baik, Nyonya. Bawa tuan muda pergi.
Maafkan kami semua. Putri saya kurang ajar. Membuat kalian menertawakannya. APA yang kau lecehkan. Kau membawanya kemari. Apa maksudmu? Apa kau takut Tuan? Tidak bisa melihat keanehan ini. Cepat bawa dia pergi. Nyonya, mungkin Tuan muda sedang sakit. Terus menangis. Wajahnya juga terlihat tidak baik. Nyonya, apa yang terjadi dengan Chen? Menangis seperti ini. Tidak apa-apa. Mungkin Chen sedang sakit. Sekarang saya akan menyuruh asisten membawanya ke rumah sakit. Cepat pergi, bawa Tuan muda ke rumah sakit. Baik. Dirut Yang, hasilnya sudah keluar. Anak ini menderita penyakit metabolik bawaan. Golongan darah juga tidak cocok dengan tuan muda yang Chen. Masih berusaha menyembunyikannya dari saya. Sampai kapan? Anak itu sama sekali bukan Chen. Tubuh Chen sangat sehat. Sama sekali tidak ada penyakit metabolik. Chen, tangan kanannya juga tidak ada. Chen lahir berbentuk bulan sabit biru. Di mana Chen? Dia di mana? Apa yang sebenarnya terjadi? Katakan. Chen telah dicuri. Saya takut kau tahu kebenarannya dan marah pada saya. Cuma pengen nyari anak. Sementara. Kamu bilang apa? Chen di depan matamu. Dicuri orang. Kamu pikir bisa asal cari anak? Lalu bisa ngibulin ya? Otak kamu dimakan anjing ya? Aku juga gak pengen gini. Aku dekat kamu khawatir dan nyalahin aku. Aku mikir, beberapa hari lagi Chen bisa ketemu. Terus anaknya bisa ditukar balik. Jadi kamu gak bakal tahu. Sayang, aku salah. Kamu benar-benar bodoh. Kalau Chen, sampai kapanpun gak ketemu, apa kamu mau nutupin aku seumur hidup? Enggak. Chen pasti ketemu. Aku udah suruh asisten Su diam-diam nyariin. Cuma ngandelin orang kita sendiri. Bincang segede ini. Gimana bisa ketemu? Lihat deh perbuatan kamu. Kalau Chen gak ketemu, seumur hidup aku gak bakal maafin kamu. Pak Polisi Zhang, saya yang Jianda. Anak saya hilang. Tolong suruh orang nyariin. Yang tenang aja. Saya di sini. Langsung kerahkan polisi buat nyari. Oke. Halo. Ada perlu apa ya? Apa Bapak tinggal dekat kuil King Yun? Apa Bapak pernah lihat orang yang mencurigakan? Orang yang mencurigakan ini, dia bawa anak Castle. Anaknya umur 3 bulan lebih. Di lengan ini, ada warna biru. Chen lahir berbentuk bulan sabit. Kalau ada petunjuk dan benar, ada hadiah 200.000. Wah, banyak banget uangnya. Ini, apa yang terjadi sampai sebesar ini? Ini jangan ditanya. Ada petunjuk apa tidak? Tidak ada. Saya di rumah sudah mencuci baju seharian. Oke. Kalau ada, hit online. Harap segera hubungi polisi. Baik. Suara tangisan bayi di kamar. Apa yang terjadi? Tidak ada. Itu anak saya. Maaf, mengganggu kalian. Maaf. Kalau tidak keberatan, kami mau masuk cek. Anak kamu. Tidak bisa. Anak saya dekat sama orang asing. Maaf, kami sedang bertugas. Harap kooperatif. Untung, bukan lengan ini. Tolong, ada yang merampok barang saya. Jing, hampir ketahuan. Semoga Tuhan melindungi. Jing saya, harus baik-baik saja. Kakak, tidak ada apa-apa kan? Saya baru terima. Petugas keamanan melakukan pencarian. Ada kabar dari sini. Jadi aku buru-buru datang. Lihat di depan pintu. Ada mobil terparkir. Bikin aku hampir mati ketakutan. Aku langsung berteriak keras untuk mengalihkan perhatian mereka. Tadi kamu yang teriak ya? Hampir saja. Kamu nggak tahu. Barusan, hampir ketahuan. Untungnya nggak apa-apa. Kalau nggak, kita berdua bisa celaka. Betul. Gimana kabar Jing? Tenang aja kakak. Dia baik-baik saja. Sudah dibawa ke rumah sakit untuk menjalani tahap pertama. Pengobatan? Kalau pengobatan selanjutnya berjalan lancar, dia akan sembuh. Benarkah? Bagus sekali. Tapi, aku kangen Jing. Kakak, semuanya akan baik-baik saja. Kamu jangan terlalu khawatir. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah bersembunyi dengan baik. Jangan sampai ketahuan. Setelah masa sulit ini berlalu, Jing akan menjadi anak keluarga yang sebenarnya. Nanti, kemewahan akan mudah didapat. Aku tahu. Tenang aja. Oke, aku duluan ya.
Mama, sebentar lagi aku harus temani Dongdong ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Aku nggak punya uang lagi. Bisa kasih aku sedikit? Aku bilang kamu kebanyakan makan ya. Ngurus diri sendiri aja susah. Malah and gamble and a castle buat nambah buat nambahin beban aku. Mama, Dongdong itu bukan. Diam kamu. Dia kena leukemia. Dia bukan beban. Dia apa? C. Dari dulu sampai sekarang. Udah berapa kali cek? Uangnya udah habis berapa? Aku bilang ke kamu. Mending berhenti aja ngobatin. Biarnya kamu bisa hemat uang. Dibilangin nggak pernah dengar. Kamu kok nggak pernah dengar sih? Mama, Dongdong baru 6 tahun. Dia masih punya hidup panjang yang belum dia jalani. Kalau sekarang dia berhenti berobat, dia nggak bakal hidup lebih dari 2 tahun. Mama, aku mohon. Lihat dia lucu banget, tolong bantu dia. Diam. Kamu ngapain sok baik? Orang baik-baik amat. Sadar dong kamu. Mau ngobatin yang ngobatin sendiri. Aku emang nggak punya uang. Aku kasih tahu. Dari mana kamu ambil? Buang aja dia kemana? Aku nggak bakal ngaku cucu ini. Mama, Pergi. Papa, semua salah Dongdong. Kalau bukan karena aku, Dongdong sakit. Nenek nggak bakal marah ke kamu. Gini, nenek tidak akan membiarkanmu membuangku. Ayah, aku tidak ingin meninggalkanmu. gadis bodoh. Ayah tidak akan meninggalkan Dongdong. Ayah mencintai Dongdong. Belum sempat. Kamu tenang saja. Ayah pasti akan mencari cara untuk menyembuhkanmu. Kamu bilang orang kaya ini sungguh manja. Untuk merawat seekor anjing, harus menyewa seorang pengasuh. Gaji bulanannya sampai 10.000. Siapa ini? Siapa lagi kalau bukan anak orang terkaya di kota Bin? Yang tuan? Kamu lihat sendiri. Itu Jinger. Kalau aku pergi ke rumah yang sebagai pengasuh, apakah aku bisa bertemu Jinger? Ibu Jinger. Kamu ngomong apa sih? Sujing bukan sedang menutup lapak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Halo. Halo, apakah ini Bapak Sujing? Saya dari Departemen Rekrutmen, Grup Junda. Di sini kami melihat resume lamaran Anda. Sangat sesuai dengan persyaratan keamanan Grup Junda. Besok bisa langsung melakukan proses masuk kerja. Oh ya, terima kasih, terima kasih. Kapan kamu memberikan resume ke Grup Junda? Kenapa aku tidak tahu? Beberapa hari lalu mengirim secara online. Waktu itu aku melihat mereka. Gaji itu sangat menggiurkan. Aku coba-coba saja. Gak nyangka mereka benar-benar menerima. Bu, besok aku mau daftar kerja. Kan ibu tahu. Penyakit Dongdong itu biayanya sangat besar. Hanya mengandalkan pendapatan jual ikan. Gak bakal cukup. Masih memikirkan dia ya? Lihat aja. Akhirnya kamu akan hancur karena dia. Nggak bisa bilang begitu. Grup Junda ini kan perusahaan besar di kota kita. Perusahaan terkemuka. Banyak orang pengen masuk. Nggak bisa masuk. Sujing kita bisa diterima. Artinya dia punya kemampuan. Asal berusaha, pasti lebih baik daripada jual ikan. Bujing, menurutku lebih baik. Biarkan Sujing pergi. Penyakit Dongdong ini memang seperti lubang tanpa dasar. Tapi, Sujing kan tetap ayahnya Dongdong. Kamu suruh dia tinggalkan Dongdong sekarang. Nggak tega kan? Nggak ada yang perlu tega-tegaan. Dia cuma anak kecil yang ditemukan. Nggak usah banyak urus. Chen, adikku yang baik, sebenarnya kamu di mana? Apa kabar? Hari ini ulang tahunku. Tapi aku nggak merasa senang sama sekali, karena nggak ada orang yang paling dekat di sampingku. Ada juga Yuyu, anakku yang manis. Ibu sudah mencari kamu selama 6 tahun. Kamu di mana sih? Chen. Gembok ini dibuat oleh kakak, oleh pengrajin khusus untuk kamu dan Yuyu. Di belakangnya terukir gambar matahari dan bulan, melambangkan matahari dan bulan bersinar bersama, keberuntungan dan kemakmuran. Sayangnya kakak tidak bisa menemukanmu. Hanya bisa menyimpannya sementara untukmu. Satu lagi ada di Yuyu. Kak, lagi mikir tentang Chen dan Yuyu. Jangan khawatir. Orang baik pasti ada jalan. Mereka pasti akan kembali ke sisi muka. Kita harus pergi kerja. Oke, ayo pergi. Ayo. Ziling, hari ini adikmu pertama kali kerja di perusahaan. Kamu harus jaga dia baik-baik. Tenang, Bu. Pasti akan jaga si Chen dengan baik. Sudah, pergilah.
Chen, kalau kamu masih di sisi ibu, hari ini, ibu bisa antar kamu ke kantor. Dan cucu ibu yang baik. Yuyu, kalau kamu ada, sudah 6 tahun ya? Umur segitu, bisa masuk SD. Xiao Wang, ayo. Halo Kak. Mau tanya, bagaimana ke bagian rekrutmen? Kamu baru ya? Iya. Masuk perusahaan belok kiri. Terus jalan aja. Oke, makasih Bang. Dong, ayah masuk proses masuk kerja. Nanti bawa kamu pulang. Oke ya. Di dalam ini ada air panas. Kalau kamu haus, ingat minum sendiri ya. Gembok emas kamu ini, gimana kalau ayah yang simpan? Kalau ketahuan orang jahat, nanti kamu diculik. Ayah ada masih nggak percaya. Cowok ganteng siapa tuh? Bisa-bisanya siang. Gandengan tangan. Siang kan? Terkenal dingin. Biasanya, di mana aja. Nggak pernah dekat sama cowok. Seperti ini. Kamu nggak ngerti kan? Biar aku kasih tahu. Dia itu anak bos grup Junda. Adiknya si Yang S.I. Chen, S.I. Yang Master. Dia itu di kota kita. Terkenal playboy. Dia kerja di sini. Nanti kalau kamu ketemu hati-hati. Jangan sampai bikin dia marah. Masa sih? Cowok seganteng itu. Ternyata playboy. Siapa bilang nggak? Dilindungin sama Siang. Gantian aku jadi adiknya. Aku juga jadi playboy. Kalau Yuyu masih di sisiku, seharusnya juga sudah sebesar ini. Sayang sekali dicuri oleh penjahat sialan itu. Jika aku bisa menemukannya, aku pasti akan membuat dia hancur lebur. Ah. Anak siapa ini? Siapa yang menyuruhmu datang? Cepat pergi dari sini. Melihat anak-anak ini, aku jadi kesal. Maafkan aku. Aku tidak sengaja. Apa kamu cari mati? Berani-beraninya kotori sepatuku. Aku tak peduli sengaja atau tidak. Maaf. Aku benar-benar tidak sengaja. Apa benar, tuan muda yang sekejam ini? Bahkan anak kecil pun tidak dilewatkan. Benar-benar bukan manusia. Cukup sudah. Tuan muda yang katanya dulu dapat penyakit aneh mental. Melihat anak kecil jadi sangat marah. Mana mungkin bisa bersikap lunak. Benar-benar kelainan aneh. Terlalu kejam. Berhenti. Apa kamu baik-baik saja? Siapa kamu? Berani-beraninya ikut campur urusanku. Apa kamu cari mati? Aku ayahnya. Kenapa kamu pukul anakku? Gadis kecil ini anakmu ya? Pas sekali kau datang. Ayo. Lihat. Ini Yula, anak kesayanganmu. Kamu pikir aku harus memukul? Mengotori sepatumu. Ini salah anakku. Kami bisa mengganti, tapi kamu memukul itu salah kan? Dia baru 6 tahun. Bagaimana kamu tega melakukannya? Ganti. Haha. Kamu tahu berapa harga sepatu ini? 68.000. Gajimu setahun. Ya segitu kan. Dengan apa kamu mau ganti? Berani melawanku. Aku tidak peduli berapa umurnya. Kalau tidak senang aku akan mengganggunya. Ada masalah. Sepatu 68.000 memang mahal, tapi kamu memukul anakku. Itu tidak seharusnya. Kamu memukul anakmu itu salahmu. Sekarang, kamu harus minta maaf padanya. Apa? Kamu bilang lagi. Minta maaf. Hahaha. Kakak, kamu dengar tidak? Dia mau aku minta maaf padanya. Kamu yang gila atau aku? Kamu tahu siapa aku? Minta maaf padamu. Siapa kamu aku tidak tahu. Tapi aku tahu. Bertindak harus ada alasannya. Alasan? Apa itu alasan? Aku kasih tahu. Apa yang adikku katakan? Itu alasan. Kamu itu apa sih? Berani ngomong alasan sama adikku? Sudah, melihat aku pada anakmu, masih ada perasaan baik. Kalian cepat pergi. Kalau tidak, risiko ditanggung sendiri. Adiknya tidak masuk akal sudah biasa. Tidak disangka. Kakaknya juga sama sekali tidak masuk akal. Didikan keluarga kalian seperti ini. Tidak heran bisa menghasilkan sesuatu yang tidak jelas. Benar, kalian memang kaya. Tapi kaya bukan berarti bisa seenaknya menginjak-injak saya. Harga diri anak saya. Maaf ini. Hari ini harus saya dapatkan. Kamu bilang siapa yang tidak jelas? Cari mati ya kamu. Berani memukul adik saya. Kamu cari mati ya. Datang. Pukul dia. Pukul dengan keras. Saya ingin lihat seberapa keras harga dirinya. Tolong. Jangan pukul ayah saya. Pukul saya saja. Orang seperti ayahmu pantas dihajar. Kalau saya tidak menghajarnya, dia tidak akan tahu seberapa tinggi seberapa tebal bumi. Pukul dengan keras. Tidak mungkin. Cara Yang Zong terlalu kejam. Hal ini benar-benar membuat orang mati. Saya rasa Yang Zong, selain agak dingin, lumayan lembut. Ini, kenapa tiba-tiba jadi seperti ini? Tidak tahu.
Kecenya Yang Zhongzhelu. Keluarganya mengalami beberapa perubahan yang membuat psikologinya benar-benar terdistorsi. Kita lebih baik tidak membahasnya. Kalau tidak nanti diketahui olehnya, kita bakal hancur. Berani melawan adikku. Aku kira siapa? Orang hebat. Ternyata cuma satpam biasa. Siapa kukira? Ternyata cuma anjing penjaga rumah kita. Punya tuan aja nggak kenal. Untuk apa aku pelihara kamu? Kak, mari kita buin. Dua anjing ini. Si Chen, ikut kata kamu. Berhenti. Chenku. Pulang cepat. Aku kangen. Dan Yuyu. Cucu manis. Kamu di mana? Jianda. Salahku semua. Kalau dulu aku tidak kehilangan Chen, kamu tidak akan sakit seperti ini. Jadi begini. Tenang. Apapun yang terjadi, aku akan cari Chen dan Yuyu. Aku bersumpah. Kamu pembunuh sialan. Kamu yang bikin. Kembalikan Chenku. Kembalikan Yuyuku. Nyonya, cepat keluar. Dirut yang nggak normal. Kalau sampai kamu terluka gimana? Dokter Wu, katakan yang sebenarnya. Penyakit suamiku masih bisa disembuhkan. Nyonya, maaf sejujurnya. Kondisi Pak Yang sangat rumit. Hanya mengandalkan obat-obatan. Sulit untuk disembuhkan. Akar penyakit Pak Yang adalah Tuan Yang dan Yuyu. Kecuali kita bisa menemukan mereka. Mungkin masih ada harapan untuk pulih. Saya pasti akan menemukan mereka. Pasti. Nyonya, putri dan tuan muda, ada masalah di perusahaan. Apa? Adik kecil, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Anda adalah... Saya Arla, Wakil Presiden Grup Junda, Ning Haishen. Kejadian tadi, saya sudah melihatnya. Ini kesalahan Ziling. Ziling, cepat minta maaf pada adik kecil ini. Paman Ning. Anda menyuruh saya minta maaf padanya. Apakah Anda sudah pikun? Ziling, sekarang kamu sudah menjadi Presiden Direktur. Bagaimana bisa bertindak seperti anak kecil? Birpa banyak marah. Yang memperhatikan grup Junda kita. Kamu sebagai Presiden Direktur, setiap kata dan tindakanmu mewakili citra perusahaan. Apa yang kamu lakukan tadi, menurutmu itu baik untuk perusahaan? Baik atau tidak saya tidak tahu. Yang saya tahu, sekarang saya hanya punya adik semacam ini. Siapapun yang berani menyakitinya, aku akan membuatnya membayar mahal. Aku tidak peduli siapa dia. Sudahlah, kamu tidak perlu memujukku. Memujukku pun tidak ada gunanya. Aku tidak akan meminta maaf padanya. Paman Ning, aku harap kamu mengerti. Sekarang kakak perempuan kula, Presiden perusahaan. Bagaimana dia bekerja, tidak perlu kamu ajari. Sungguh ngotot. Jelas-jelas dia yang salah. Masih saja membanggakan diri. Aku tidak mengerti. Betapa hebatnya Direktur Yang. Kenapa dia memilihmu sebagai penerusnya? Sungguh buta. Aku. Kamu ini siapa? Berani-beraninya bicara tentang Coba ayahku. Katakan sekali lagi. Kamu gila. Hari ini aku akan menggantikan ayahmu untuk mengajarmu bagaimana menjadi orang. Berhenti. Aneh. Wanita ini kenapa membuatku merasakan perasaan yang sangat akrab. Kamu adalah satpam baru itu. Keberanianmu terlalu besar. Berani-beraninya memukul anakku. Nyonya, sebetulnya. Kamu tidak perlu menjelaskan. Aku tidak peduli apa yang terjadi hari ini. Apapun alasannya. Dia seorang satpam. Berani memukul anakku. Dia yang salah. Anak, gimana? Gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa, Ibu. Cuma anjing penjaga aja. CAPI anjing ini berani banget menggonggong ke kakakku. Bahkan menggigitku. Bikin aku kesel banget. Hari ini aku harus cabut giginya. Anak, gak masuk akal aja. Gak nyangka, bahkan ibu juga. Gak masuk akal. Ibu yang, begini caramu mendidik anak-anakmu. Kamu mendukung yang salah. Kamu tahu gak? Kamu ini apa sih? Berani banget ngomong gitu ke aku. Ya, kalian memang kaya. Aku cuma orang miskin. Melawan kalian, aku memang gak bisa. Tapi keadilan ada di hati orang. Kamu ini apa sih? Berani meragukan ibuku. Ibu. Kakak. Basa-basi sama dia. Cepat panggil satpamnya. Buang dia aja. Orang kayak gini. Gak layak jaga rumah kita. Ibu. Jinger, dong.
Kok kalian? Kalian yang bikin masalah sama Nona Besar dan Tuan Chen. Tante, kok kamu datang? Nenek Men, kamu datang tepat waktu. Mereka semua brengsek. Bersatu untuk membuli ayahku. Assistant Su, kamu kenal mereka? Itu anak kakak perempuanku. Nyonya, sungguh maaf. Aku tidak tahu dia datang. Junda jadi satpam, dan malah menyinggung Nona Besar dan Tuan Chen. Aku akan menghukum mereka. Nenek Men, kenapa kamu bisa bilang begitu? Kamu seharusnya tidak membantu aku dan ayah. Kenapa malah membantu orang-orang jahat ini? Anak yang tidak tahu diri. Nenek Men Maken. Nasi dari keluarga kita. Dia berani membantu kalian. Kecuali dia tidak mau. Makan nasi ini lagi. Aku tidak percaya. Nenek Min biasanya paling sayang Dongdong. Dia tidak akan tidak membantu ayah. Bibi, dengarkan aku. Kamu diam saja. Aku tidak mau dengar apapun. Siapa yang berani menaikkan Nona Besar dan Tuan Chen? Kenapa masih diam? Kenapa tidak minta maaf ke Nona Besar, Tuan Chen dan Nyonya? Nenek Men, jangan marahi ayah lagi. Ini bukan salah ayah. Dongdong mohon. Kamu anak kecil, tahu apa yang benar dan salah. Pergi sana. Bibi, kamu bahkan tidak tahu. Awal dan akhir ceritanya sudah menyuruhku minta maaf. Saya tidak merasa melakukan kesalahan apapun. Bukan saya yang harus minta maaf, tapi mereka. Orang yang tidak patuh, bahkan tidak mendengarkan kata-kata saya. Suruh kamu minta maaf. Bukan suruh kamu berteori panjang lebar. Asisten Su. Tamparanmu tadi bagus sekali. Pulang dan uruslah keponakanmu ini. Saya yang Chen ini siapa? Apakah bisa sembarangan diusik? Anjing ngomong adil sama majikan. Bicara logika. Saya kasih tahu. Di masyarakat ini, punya uang baru boleh. Bicara logika. Nggak punya uang ngomong apa. Jadi orang yang baik-baik, tunduk dan patuh. Iya. Benar kata Tuan Chen. Sujing kami ini tidak tahu diri. Dengar kata Tuan Chen Gong. Kedepannya kalau ketemu Nona Besar dan Tuan Chen, jadi orang yang tunduk dan patuh. Bibi, kamu ngomong apa saya nggak ngerti? Ya. Saya memang nggak punya uang. Kerjaan ini juga bisa saya tinggalkan. Pulang saya nggak merasa salah. Kenapa saya harus tunduk dan patuh? Saya jadi orang jujur nggak boleh ya? Masih berani membantah, kamu nggak punya uang dan kekuasaan. Ngapain jadi orang jujur? Pakai keberanianmu yang nggak takut apa-apa ini. Ini bakal merugikanmu besar. Dengerin kata Bibi, cepat minta maaf. Saya akan mohon pada Nyonya. Mungkin masalah ini masih bisa dimaafkan. Pulang jual ikanmu saja. Hidup dengan tenang. Jangan ngomong sembarangan lagi. Sudahlah, karena dia keponakanmu. Asal dia mau minta maaf, mengakui kesalahannya. Saya akan memaafkannya kali ini. Terima kasih. Terima kasih Nyonya. Apa yang kamu tunggu? Kalau kamu kehilangan pekerjaan, nyawa putrimu akan hilang. Cepat minta maaf. Demi Dongdong. Demi biaya pengobatan yang mahal, aku rela melakukan apa saja. Maaf. Nah, tadi kamu kan keras kepala. Sekarang kenapa jadi lembek? Maaf. Saya tidak merasakan keikhlasanmu. Kamu mau apa lagi? Saya mau kamu berlutut. Asal kamu berlutut dan minta maaf padaku, saya akan menerima keikhlasanmu. Tidak hanya membebaskan ayah dan anak, tapi juga memberimu pekerjaan. Bagaimana? Baik. Asal aku minta maaf padamu, kamu tidak akan mengusirku dari Jundakan. Ya. Saya janji. Baik. Aku minta maaf. Ayah. Ayah jangan berlutut. Dongdong. Kamu kenapa? Jangan bikin ayah takut. Ayah akan mengantarmu ke rumah sakit. Tahan ya. Aduh, gadis kecil ini, pikiranmu banyak ya. Tadi baik-baik saja. Tiba-tiba pingsan. Mana ada kebetulan seperti itu. Mau pura-pura mati buat kabur ya? Kau pikir aku bisa melepaskan kalian? Naif. Jangan pura-pura mati di sini. Cepat bangun. Kau jahat. Anakku sudah seperti ini. Kau tidak mau melepaskannya. Kau masih manusia apa? Mau aku melepaskannya? Bisa saja. Datang dan mohon padaku. Buat aku senang. Aku akan membiarkanmu pergi. Bagaimana? Baik. Aku mohon kau berbaik hati, melepaskan kami. Anakku benar-benar sakit. Dia perlu ke rumah sakit. Ini caramu memohon ya. Mau menakut-nakutiku. Kau pikir tuan muda ini bisa ditakut-takuti olehmu? Aku tidak puas. Mohon lagi. Berlutut dan mohon. Nyonya. Gadis ini benar-benar menderita leukemia. Kalau teres bag ini mungkin benar-benar akan ada yang mati. Berlutut. Chen, jangan macam-macam. Biarkan mereka pergi. Mama. Biarkan mereka pergi. Mama.
Kenapa kau menghalangi? Aku yang akan Benar, menghadapinya. Mama. Orang ini berani melawan aku dan Chen Chen. Biar dia pergi begitu saja. Sangat murah hati padanya. Menurutku tadi seharusnya kita biarkan dia pergi dengan satu kaki pincang. Mama juga ingin membalas dendam untuk kalian. Hanya saja tadi, asisten Su bilang padaku, gadis kecil ini, dia memang menderita penyakit. Jika benar-benar terjadi sesuatu padanya di perusahaan, uang ganti rugi itu kecil. Yang besar adalah membawa sial bagi perusahaan, tidak membawa keberuntungan. Oh, begitu. Mama, kamu memang selalu mempertimbangkan dengan matang. Tidak apa-apa. Selama orang ini masih ingin mencari uang, dia pasti akan datang bekerja di perusahaan. Nanti kita banyak kesempatan untuk menghadapinya. Baik. Nanti lihat saja, bagaimana aku akan menyambutnya. Sudah, tidak ada masalah. Kalian keluar dulu. Baik, Nyonya. Ziling, kamu tunggu sebentar. Aku ada yang ingin dibicarakan berdua denganmu. Dari Mama, apa yang ingin kamu katakan padaku tentang Chen Chen dan Yuyu? Ada kabar mereka? Belum. Aku ingin memberitahumu, ke depannya. Jangan terlalu memanjakan si Chen. Kenapa? Mama, aku sudah kehilangan suami, anak perempuan dan adik. Sekarang hanya tinggal Chen Chen, satu-satunya keluarga yang tersisa. Aku tidak memanjakannya. Lalu siapa lagi yang harus aku manjakan? Aku bisa mengerti perasaanmu. Tapi, hal ini berbeda. Lagi pula, si Chen dia bukan adik kandungmu. Segala hal tidak boleh terlalu memanjakannya. Seperti tadi, kalau gadis kecil itu benar-benar muncul di perusahaan kita, ada apa-apa, bisa berdampak besar pada perusahaan. Kamu pernah memikirkannya? Mama, aku mengerti. Aku akan lebih hati-hati ke depannya. Ternyata, di mata kalian berdua, aku selalu orang luar. Jiangyan ya Jiangyan. Selama aku masih ada, kamu jangan harap bisa menemukan anakmu. Apalagi yang Yuyu. Jelas tidak mungkin ditemukan. Mungkin sudah membeku sampai mati. Selama keluarga yang tidak punya penerus, harta pasti akan menjadi milik yang si Chen. Mama, kalian kenapa datang? Kamu masih berani tanya kenapa kami datang? Kalau bukan karena bibimu memberitahu, aku tidak tahu kamu buat masalah sebesar apa. Si tuan yang itu bisa kamu ganggu. Kamu malah sampai berani memukulnya. Aku beritahu kamu, lain kali kamu ketemu tuannya, kamu harus baik-baik. Kalau kamu buat dia tidak, aku yang pertama tidak akan memaafkanmu. Nenek, jangan marahi ayah lagi. Salahnya Dong Dong. Jangan marahi dia lagi. Pergi kau, jangan panggil aku nenek. Aku bukan nenekmu. Gadis kecil ini, jangan kira aku tidak tahu. Kau yang bikin masalah, kau pembuat onar. Kau masih berani minta tolong padaku. Aku akan memukulmu. Mama, apa yang kau lakukan? Kau sekarang gampang banget marah-marah dan memukul orang. Dong Dong baru saja keluar dari ruang gawat darurat. Badannya masih lemah. Dia tidak tahan dipukul begitu olehmu. Lagi pula, aku tidak merasa aku melakukan kesalahan. Itu siang yang pertama, memukul Dong Dong. Baru aku yang membela Dong Dong. Sebelum marah, bisa tidak cari tahu dulu keadaannya. Kau tidak tahu apa-apa, langsung tampar aku. Aku sangat sedih. Kau ibuku. Kau tidak membela aku. Aku tidak peduli. Apa alasannya? Kau sampai berurusan dengan siang. Aku hanya ingin kau tahu. Kau cuma penjual ikan. Kau tidak bisa melawan siang. Aku memukulmu. Itu untuk kebaikanmu. Kalau aku tidak memukulmu, kau pasti akan celaka. Benar? Kau cuma penjual ikan. Bisa dibandingkan dengan siang. Kalau bukan karena siang, mempertimbangkan usahaku, bekerja untuk keluarga yang selama bertahun-tahun. Lepas kemyu, kau bisa kembali. Kau memberiku introspeksi dan roh jahat ini. Sebaiknya kau berikan dia padaku. Lempar titik jauh. Jangan biarkan dia menunda masa depan Anda. Bibi kecil. Ibu. Kalian berdua adalah Dong Dong dan aku, orang terdekat di dunia. Tapi mengapa aku pada kalian tidak terasa setengah kehangatan orang yang dicintai? Sebagai gantinya semua yang saya rasakan. Cinta. Ketidakpedulian. Dong Dong dia melakukan sesuatu yang salah. Dia adalah anak kecil. Mengapa kalian? Aku sangat membencinya. Dia di dunia ini tidak ada orang yang dicintai. Aku akan meninggalkan dia. Dia benar-benar tidak ada jalan untuk hidup. Aku tidak akan meninggalkan Dong Dong. Aku akan melakukan apapun. Sembuhkan dia. Biarkan dia menjalani kehidupan normal. Membalikkan. Apakah kamu, bahkan jika aku dan bibimu, tidak mendengarkan? Baik, kau tidak membuangnya. Anda melihat, dia akan cepat atau lambat melempar sampai mati. Pergi. Kamu. Ayah. Dong Dong tidak ingin menyeretmu lagi. Kau mengirim aku kembali ke panti asuhan. Kunci ini terbuat dari emas. Seharusnya bisa dijual dengan harga tinggi. Kamu berikan uang itu ke nenek, supaya nenek tidak akan memukulmu lagi, atau memarahimu lagi. Dong Dong. Ayah tidak akan meninggalkanmu. Ayah sangat mencintaimu. Gembok ini adalah pemberian ayah atau mungkin ibumu yang meninggalkannya untukmu. Mereka akan mengandalkan ini untuk bisa menemukanmu. Kita tidak bisa menjualnya. Dong Dong. Aku pasti akan menyembuhkanmu, membantumu menemukan orang tua kandungmu.
Ayah berdoa agar sisa hidupmu seperti langit biru yang cerah. Xiaomin, kakak tiba-tiba ingat. Apa ada sesuatu? Mau minta bantuanmu. Apaan? Bilang aja kak. Aku melihat Jing memposting info lowongan kerja. Aku ingin bekerja sebagai pembantu di rumah yang. Dengar begitu, aku bisa setiap hari lihat Jing. Kak, tapi jangan dong. Kalau terjadi sesuatu, usaha kita selama ini akan sia-sia. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Tenang saja, aku tidak akan mengaku pada Jing. Aku janji. Aku cuma ingin melihat dia. Kamu sudah bekerja di keluarga selama bertahun-tahun. Bantuan kecil ini kamu pasti bisa bantukan. Masalah ini, aku akan coba cari cara. Tapi ingat ya kak, jangan sampai Ada kesalahan sedikit pun. Oke, aku tahu. Wah, kamu ini berani juga ya. Cepat ganti bajumu. Jaga di sini. Aduh, bisa juga. Nggak sampai ngompol ya. Hah, ternyata kamu ini. Psikisnya lumayan kuat ya. Kalian orang kaya, suka main-main dengan nyawa orang. Bercanda ya. Kalau menurutmu begitu ya begitu saja. Lagi pula aku nggak peduli. Senang saja. Kali ini kamu nggak sampai terlempar. Lain kali belum tentu. Semoga beruntung ya. Kak, orang ini sudah selesai. Halo, halo Dr. Wu, Xiu Cheng. Kamu ada waktu sekarang. Cepat ke rumah sakit. Aku sudah menemukan sumsum tulang yang cocok untuk Dongdong. Satpam ada. Aku segera sampai. Dr. Wu. Katanya sudah ditemukan sumsum tulang yang cocok. Hai. Terima kasih. Jangan terlala persmengkat dulu. Dengar dulu. Sumsum tulang memang sudah ditemukan, tapi si pendonor mengajukan satu syarat. Kamu harus membayarnya 800.000. Baru dia mau mendonorkannya. 800.000. Sebanyak itu. Dr. Wu. Apakah Anda punya kontaknya? Saya ingin berbicara dengannya. Pihaknya sudah jelas menyatakan tidak akan berkomunikasi secara pribadi dengan keluarga pasien. Jadi, Anda tidak perlu menyalahkan saya. Saya tahu 800.000 bagi Anda bukanlah jumlah kecil. Tapi, kesempatan tidak datang dua kali untuk menemukan sumsum yang cocok untuk Dongdong. Sangat sulit. Yang bisa saya lakukan sekarang adalah berusaha mendapatkan waktu sebanyak mungkin dari pihaknya agar Anda bisa mengumpulkan uang itu. Saya mengerti. Terima kasih Dr. Wu. Saya pasti akan dalam waktu tercepat mengumpulkan uang itu. Harus secepatnya. Saya tidak bisa menjamin apakah dia akan berubah pikiran mendadak. MA. Silakan makan bakso. MA. Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Saya ingin menjual kios ikan kita. Apa katamu? Jual kios ikan. Saya sudah menjalankannya dengan baik. Mengapa saya harus menjualnya? Rumah sakit bilang, mereka menemukan sumsum tulang yang cocok untuk Dongdong. Dia minta 80 juta. Aku pikir, aku akan menyerahkan warung ikanku. Setidaknya bisa mengumpulkan sedikit uang untuk melakukan transplantasi sumsum tulang. Dengan begitu Dongdong baru ada harapan sembuh. Cuma anak liar. Enak-enak makan minum di rumah kita. Sudah cukup baik. Aku kasih tahu ya, lebih baik biarkan dia hidup mati sendiri. Aku tidak akan membiarkanmu menyerahkan warung ikanku. Aku tidak punya uang sepeser pun untuk memberimu. Lupakan saja niatmu itu. Mama, aku mohon. Ini satu-satunya kesempatan untuk hidup. Tolong bantu dia. Diam. Aku tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun. Kalau mau obati sendiri. Makan. Papa. Semua salah Dongdong. Dongdong merepotkan Papa. Dongdong tidak mau lagi merepotkan Papa. Kamu dengar belum? Yang Xiao ya baru-baru ini akan turun ke departemen keamanan kita sebagai manajer departemen. Katanya sih, manajer departemen ini, begitu dia menjabat, langsung mengeluarkan berbagai kebijakan baru. Baru-baru ini, di departemen kita, akan diadakan kompetisi kualitas komprehensif. Katanya, juara pertama, hadiahnya bisa sampai 50.000 yuan. Hadiahnya setinggi itu. Apa yang akan dinilai dari kita? Kita ini bagian keamanan. Pastinya, akan menilai kondisi fisik, karakter diri, dan juga kemampuan bela diri. Dua yang pertama masih bisa. Kalau soal kemampuan, di departemen kita, siapa yang bisa menandingi? Kapten Huang. Kapten Huang itu tentara khusus. Kalau bisa dapat juara pertama, dapat hadiah 50.000 yuan. Bisa buat biaya pengobatan anaknya. Ngumpulin biaya pengobatan. Juara pertama, Hasty Captain Huang. Iya dong. Aku aja nggak mau ikut. Di mana daftarnya ya? Asal dari departemen keamanan.
Daftar di sini aja. Oke, TAPI, aku lihat kamu ini. Tan Gan Dan Keiki Castle Castle. Kamu bisa nggak sih? aku mau coba. Manajer, ini daftar yang baru dihitung. Daftar karyawan yang ikut. Lomba kemampuan komprehensif. Silakan dilihat. Panggil Kapten Huang ke sini. Bilang aku ada urusan. Oke, Manager, ada apa? Sujing ini tahu kan? Aku mau kamu bela diri nanti. Ajarin dia baik-baik, biar dia ngerti. Manager, tenang saja. Saya pasti akan mengganti Parenta Andra. Hajar dia sampai gigi-giginya copot semua. Dong. Ayah demi menyelamatkanmu hanya bisa melakukan ini. Kamu tenang saja, nanti kalau ayah punya uang, pasti akan menebusnya kembali untukmu. Halo. Maaf, apakah Anda bosnya? Ya. Tolong lihat sebentar. Ini berapa harganya ya? Ini emas asli kan? Mengikuti harga pasar saat ini, bisa bernilai lebih dari 200.000. Lihat nih, kamu mau jual? Atau mau gadaikan? Kalau dijual, saya bisa kasih sampai 300.000. Kalau digadaikan, saya cuma bisa kasih 200.000. Gadaikan aja deh, nanti kalau ada uang lagi, saya pasti akan menebusnya kembali. Bos, lihat nih apa bisa. Tambah dikit lagi ga? Saya butuh cepat. Gak ada cara lain. Kalau digadaikan, saya cuma bisa kasih 200.000. Kamu sendiri yang lihat. Mau jual atau tidak, kamu yang putuskan sendiri. Baik. 200.000 ya 200.000. Satpam kemarilah. Kamu scan saya. Oke. Baik, 200.000 sudah ditransfer. Terima kasih banyak, bos. Bos Yang. Kunci panjang umur yang Anda minta. Saya sudah menemukannya. Apa? Bos Hang, barang yang saya minta sudah ketemu belum? Ini. Lihat di sini. Ini gembok panjang umur Yuyu. Bos Hang, barang ini, di mana kamu menemukannya? Seorang pemuda. Dia yang membawanya ke Gadai. Sayangnya waktu itu saya kira, ini hanya gembok emas biasa. Saya kasih dia uang. Dia langsung pergi. Setelah ketahuan, saya kejar. Tapi dia sudah hilang. Bos Hang, masih ingat tidak pemuda itu seperti apa rupanya? Jadi, agak kurus, tingginya sekitar 180 cm. Wajahnya cukup tampan. Rambut pendek. Memakai seragam satpam hitam. Kayaknya dia satpam. Satpam. Dia bilang, kalau sudah ada uang, mau menebus gemboknya kembali. Dia mau kembali. Saya pasti bisa mengenalinya. Sayangnya di sini, kamera pengawasnya rusak. Belum sempat diganti. Kalau tidak, ada rekamannya. Bisa ketemu dia. Bos Hang, kalau ada kabar, harus langsung kabari saya. Baik, Pak Yang. Ma, ayah, bagaimana menurut ibu tentang yang baru saya terapkan? Sistem penilaian baru manajer keamanan. Menurutmu ini bisa dilakukan? lumayan bagus. Ibu mendukungmu. Benarkah? Terima kasih ibu. Tenang saja. Aku pasti akan mengerjakan pekerjaan ini dengan baik. Tidak akan mengecewakan harapan ibu. Ibu, Chen, aku punya kabar baik untuk kalian. Akhirnya ada kabar tentang Yuyu. Benarkah? Ziling, cepat beritahu ibu. Di mana Yuyu? Tidak mungkin. Dulu sangat dingin. Pasti yang Yu sudah mati kedinginan. Dia tidak mungkin masih hidup. Bagaimana mungkin yang Ziling bisa menemukan yang Yuyu? Dia pasti membohongiku. Kakak, Yuyu sudah ditemukan. Di mana? Belum menemukan Yuyu, tapi sudah menemukan gembok panjang umur Yuyu. Aku pikir asal kita mengikuti petunjuk ini dan menemukan orang yang memiliki gembok ini, pasti bisa menemukan informasi tentang Yuyu. Ibu, pemilik toko Gadai Xiang bilang padaku, ada seorang pria yang memakai seragam satpam muda yang datang ke tokonya untuk menggadaikan. Aku pikir tidak banyak satpam muda di kota Bin. Kita bisa mencoba mencari dengan bantuan orang. Temukan satpam muda, ambil fotonya, lalu aku tunjukkan pada pemilik toko Xiang untuk membandingkan. Ini bisa dilakukan. Cepat cari satpam itu. Ciri-ciri fisik. Jelaskan kepada saya. Saya akan segera mengatur asisten Su untuk menangani hal ini. Ujian kali ini atas dasar waktu yang terbatas. Setelah berdiskusi dengan manajer Yang, kami memutuskan untuk mengurangi dari 3 menjadi 1.
yaitu hanya menguji kemampuan bela diri kalian. Peserta yang mendaftar ada 20 orang, dibagi menjadi 10 grup, berduel 1 lawan 1. Pemenang maju ke babak berikutnya, yang kalah langsung tersingkir. Pada akhirnya akan dipilih 2 orang untuk bertanding di final. Pemenang pertama akan diberikan hadiah Rp50.000. Juara kedua Rp20.000. Saya akan memanggil secara acak, berdasarkan urutan barisan. Yang dipanggil maju ke depan, bisa memilih 1 lawan apa saja untuk bertanding. Sekarang silakan semua, berbaris maju. Berdiri. Jalan di tempat. Berhenti. Belok kiri, belok kanan. Sekarang saya mulai memanggil. Peserta pertama, Huang Desing. Silakan maju. Ah masa sih, langsung Wang banget. Ku dengar, Kapten Huang ini dulu dari pasukan khusus, baru pensiun, pasti jago banget. Siapa yang melawan dia? Pasti bakal babak belur. Iya dong. Siapa yang terpilih dialah yang sial. Siapa ya orang sialnya? Mari kita tunggu dan lihat. Silakan Kapten Huang, pilih 1 lawan untuk bertanding. Sepertinya sudah siap ya. Aku pilih dia. Su Jing. Nyonya, saya menemukan satu foto. Ada tanda seseorang di dalamnya, yang sangat mirip dengan Tuan Yang. Cepat tunjukkan padaku. Silakan lihat. Itu Chen Chen. Dia di mana? Cepat bawa aku menemuinya. Aku juga tidak bisa melihat wajah orang ini. TAPI. Yang pasti, dia bekerja sebagai satpam di Departemen Keamanan Grup kami. Baik, kita pergi ke grup. Sudah kuduga anak ini tidak bisa. Baru 2 ronde. Sudah dijatuhkan oleh Kapten Huang. Benar juga. Keahlian Kapten Huang sudah terkenal. Su Jing mana bisa layak jadi lawan Kapten Huang. Tunggu saja. Aku perkirakan anak ini segera menyerah. Aku tidak boleh kalah. Demi Dongdong. Aku pasti tidak boleh kalah. Semoga Huang Desing membuatmu setengah mati. Si miskin berani melawanku. Tidak tahu diri. Jangan bilang, Su Jing memang kurang terampil. Tapi ketangguhannya luar biasa. Omong kosong ketangguhan. Kurasa dia hanya ingin cari uang. Sudah gila ya? Tahu diri nggak sih? Entar kalah lagi. Kalah ya udah nyerah aja. Nggak usah taruh nyawa. Buat taruhan. Maksudmu, Su Jing mau dapat hadiah itu. Emangnya kenapa? Ikut lomba ini. Siapa sih yang nggak mau hadiah? Anak ini emang uang di atas nyawa. Terkenal sama Kapten Huang. Itu salah dia sendiri. Aku malah kagum sama kamu. Keteguhanmu ini. Sayangnya, kamu udah nyerempet orang yang salah. Nasibmu memang sial. Sekarang kamu udah diinjak sama aku. Kalau bisa, beraninya bangun lagi. Masa sih? Anak ini ternyata anak beneran dari keluarga yang... Kak, kamu kok bisa datang? Kebijakan baru yang kamu terapkan, aku pasti dukung. Jadi sengaja datang lihat-lihat. Anak ini ganggu kamu lagi ya? Iya dong. Anak ini nggak tahu aturan. Kalau nggak bisa menang, pakai cara licik. Aku nggak tahan lihatnya. Jadi datang buat ngajarin dia. Kamu asal tuduh.
Kapan aku pakai cara licik? Kamu masih berani ngeles. Kak, hari ini kayaknya lomba nggak jadi. Aku harus kasih pelajaran padanya. Kakak, kalau kamu ada urusan kamu bisa pergi dulu. Jangan sampai karena anak ini mengacaukan suasana mempengaruhi pekerjaanmu. Kamu harus benar-benar kasih pelajaran padanya. Semuanya bubar. Hari ini sampai di sini. Nyonya, semuanya sudah diperiksa. Tidak menemukan siapa-siapa. Sekarang, tinggal satu Sujing. Belum diperiksa. Sujing. Dia di mana? Segera bawa aku menemuinya. Ah, kamu ngapain? Sujing. Mama, kamu kok datang? Apa yang terjadi? Ini. Anak ini tidak sopan. Di tengah pertandingan, menggunakan cara curang, hampir melukai Captain Huang. Aku cuma kasih pelajaran padanya. Berisik. Mener Zhang. Sepet bantu Sujing hentikan pendera. Ya. Cepat bantu dia berdiri. Sujing. Barusan si Chen salah. Aku minta maaf atas namanya. Ada sesuatu, aku ingin tanya. Di pergelangan tangan kananmu, apakah ada biru bentuk bulan sabit? Kita semua keluarga. Jangan di sini. Permintaan maafmu aku tidak terima. Apa di tangan kananku ada tanda lahir? Ada hubungannya dengan kamu. Mama, tangan kanannya sama sekali enggak ada tanda lahir. Ada tato sih. Gue nggak suka. Jadi gue hapusin. Gue enggak nanya. Diam. Gue. Sujing, hal ini sangat penting buat gue. Lo harus jujur bilang ke gue. Di tangan kanan lo, ada enggak sih tanda lahir itu? Aduh, nyonya. Apa? Dia bikin masalah lagi. Gue mohon sama nyonya. Jangan marah sama dia. Maafin dia deh. Mama, gue. Diam. Gue udah bilang dari dulu. Jangan bikin masalah. Lo lihat deh. Lo udah ngapain aja. Kalau bukan tante lo, nelpon bilang ke gue. Gue enggak bakal tahu. Lo bikin masalah gede banget. Nyonya, gue bakal bawa dia pulang. Diajarin baik-baik. Tunggu. Sujing, lo belum bilang ke gue. Di tangan lo, ada enggak sih tanda lahir itu? Tanda lahir? Tanda lahir apa sih? Sujing kita. Dari kecil, seluruh tubuhnya, enggak ada tanda lahir. Nyonya, kamu, apa kamu tidak salah? Ibu, kamu dengar tidak? Saya bilang tidak ada tanda lahir. Kamu tidak percaya. Sekarang orang ibu kandungnya sudah mengaku. Sekarang kamu percayakan. Ibu. Tangan saya memang ada. Tanda lahir berbentuk gigi Yu. Kamu tadi kenapa menyembunyikannya? Ibu melakukan itu. Semua untuk kebaikanmu. Siapa tahu, keluarga yang itu mau melakukan apa padamu. Kita bisa jujur padanya. Sudah saya bilang. Kamu hanya orang miskin. Nasibmu jual ikan. Jangan ganggu tuannya. Kamu lebih baik. Diam-diam saja. Kamu malah, berkali-kali, mengganggu tuan yang. Apa kamu tidak merasa? Kamu sudah cukup merepotkan saya. Ibu. Kamu kan ibuku. Kamu, Tangan saya dilukai. Oleh orang itu, kamu tidak peduli luka saya. Malah menyalahkan saya. Saya bertanya pada diri sendiri. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Selalu orang itu yang cari masalah. Saya hanya ingin membantu Dongdong mendapatkan biaya pengobatan. Apa saya salah? kamu diam saja. Apakah tuan muda yang bisa kau maki seperti itu? Jing, Bu bukan berarti aku tidak peduli padamu. Ibu melakukan ini. Bukankah semua ini demi kebaikanmu? Apa latar belakang tuan muda yang itu? Dan apa latar belakangmu? Apakah orang miskin sepertimu bisa mengalahkan orang kaya? Menurutku, sebaiknya kau terima nasib saja. Lagi pula, gadis sakit-sakitan itu, kau tak perlu lagi mengurusinya mulai sekarang. Dia kabur. Bu, apa maksudmu? Dongdong kabur. Kabur? Tidak mungkin. Hei, mau lari kemana? Bu. Apakah kau mengusir Dongdong? Aku mohon katakan padaku, kemana Dongdong pergi? Dia masih kecil. Dia punya penyakit di tubuhnya. Bagaimana kalau tiba-tiba ada sesuatu yang tidak terduga Mana ada menyerangnya? waktu bagiku untuk mengusirnya. Dia sadar akan kesalahannya, dan pergi dengan sendirinya. Untuk apa aku mengusirnya? Kalau tidak percaya, lihat sendiri. Ayah. Dongdong tahu ayah sangat menyayangiku. Aku juga mencintai ayah. Tapi aku tidak bisa terus menjadi beban bagi ayah. Dongdong harus pergi. Ayah. Ayah tidak perlu mencariku. Dongdong selalu mendoakan ayah.
Dong. Di mana kamu? Dong. Di mana kamu? Dong. Ayah. Dong tahu. Ayah tidak tega meninggalkan aku. Aku juga tidak tega meninggalkan ayah. Tapi, Dong tahu. Ku tidak boleh lagi membebani. Ayah lagi. Ayah. Ayah sudah membesarkan aku selama 6 tahun. Dong sudah merasa cukup. Meskipun aku pergi ke surga, aku akan tetap merindukan ayah. Dong. Kamu di mana sih? Dong. Kita tidak main lagi. Ayo pulang sama ayah. Dong. Ayah pasti akan menemukanmu. Bahkan jika harus membalikan Binzhou sampai ke dasarnya, ayah pasti akan menemukanmu. Suyu si wanita tua itu, kenapa dia mau membantuku? Menyembunyikan fakta. Apakah dia tahu sesuatu? Atau dia takut padaku? Jadi dia tidak berani mengungkapkan kebenaran. Tidak boleh. Apapun alasannya. Aku tidak boleh membiarkan Qilyardian mengetahui identitas asli Sujing. Tuan Muda, informasi yang Anda minta saya cari sudah saya temukan. Saat ini Sujing dan Ibanez Suyu tinggal di rumah sewa murah, di pasar tradisional, berjualan ikan untuk hidup. Bisnisnya cukup baik. Dia tidak punya istri. Katanya, putranya Su Dongdong ditemukan 6 tahun yang lalu, menderita leukemia. Rumah sakit sudah membantunya menghubungkan dengan sumsum tulang yang cocok. Tapi, donor di sana membutuhkan uang imbalan 800 ribu. Sujing tidak punya uang sebanyak itu. Jadi, biaya operasi belum terkumpul. Tunggu. Karma Su Dongdong bukan anak kandung Sujing. Ditemukan 6 tahun lalu. Tidak mungkin kebetulan seperti ini. Mungkinkah Su Dongdong adalah yang Yuyu? Tidak mungkin. Mana ada di dunia ini kejadian yang begitu kebetulan? Pasti cuma kebetulan. Informasinya pasti benar. Yang Master, apa yang perlu saya lakukan? Apakah? Tidak. Kadang membunuh tidak bisa menyelesaikan masalah apapun. Begitulah. Apakah ada informasi lengkap tentang donor sumsum tulang itu? Kamu pergi dan selidiki dengan jelas. Aku ingin berbicara dengannya. Baik, aku akan segera memeriksanya. Yang Chen, selama aku masih di keluarga Yang, pasti tidak ada kesempatan untukmu menonjol. Tidak. Kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk menonjol. Yang Master, informasi lowongan yang Anda publikasikan beberapa hari lalu, sudah banyak yang mendaftar. Aku sudah mengaturnya. Data mereka, semua ada di sini. Yang Master, silakan Anda lihat. Nama Suyu ini kok terdengar sangat familiar ya. Jangan-jangan itu, ibu si satpam kecil itu. Ya Tuan Muda. Menarik. Wanita dari desa. Seharusnya sangat teliti dalam bekerja. Merawat anjing saya pasti tidak akan salah. Dia saja. Anda beritahu dia, segera datang bekerja. Baik Tuan Muda. Xiaomin. Apa? Kalau begitu, aku segera bisa bertemu Jinger. Baiklah, aku akan segera bersiap-siap. Pergi bekerja ke keluarga Yang. Hanya anak liar saja. Pergi ya sudah. Kamu lihatlah dirimu sendiri. Apakah perlu kamu mencarinya? Lagi pula penyakitnya itu. Pasti akan mati juga. Kalau mati di luar, justru lebih tenang. Aku peringatkan kamu, kalau kamu berani membawanya kembali, aku tidak akan segan-segan. Ibu. Kamu menakutkan. Aku tidak mengenalmu lagi. Bagaimana kamu berbicara padaku? Sikapmu bagaimana, Mimi? Ibu. Aku menghormatimu. Aku memanggilmu ibu. Tapi bukan berarti aku harus menuruti semua perkataanmu. Kamu, Mimi. Aku tidak peduli bagaimana kamu menentang. Meski harus menjelajahi seluruh kota Binzhou, aku akan mencari Dongdong kembali. Anda tidak punya hati atau paru-paru, bertega melihatnya mati. Tapi aku tidak tahan. Dia adalah putriku. Bahkan jika itu bukan milikku, itu juga. Kau enak Yang Bao. Kau membalikkan dirimu. Aku bahkan tidak mendengarkan. Bagaimana saya bisa membesarkan Anda? Serigala mata ini. Aku akan pergi bekerja.
Siapa yang kalian cari? Perkenalkan diri Anda. Namaku Yang Chen. Ibuku adalah Jiang Yan. Grup Junda. Ini adalah rumah saya. Anda yang kurang. Lalu apa yang kau cari? Jangan panik. Aku tidak datang. Masalah untukmu. Siapa yang saya tahu? Ibumu sakit sekarang. Dia mana Ji? Berbaring di rumah sakit rakyat pertama. Kebutuhan mendesak. Biaya perawatan. Dan kau. Tepat dan satu. Penderita leukemia. Yaris Castle. Musim dingin su. Sumsum tulang sangat cocok. Jadi kau berencana. Gunakan sumsum tulang Anda. Datanglah ke ayah siang Sudongdong. Kenci paling ling. Perlakukan ibumu. Aku tidak salah. Yang kurang. Lala bagaimana kau tahu? Jadi jelas. Kau tidak perlu tahu. Yang perlu Anda ketahui adalah ayah Sudongdong. Tidak bisa mendapatkannya. Begitu banyak uang untuk Anda. Kau mengandalkan dia. Tapi, aku bisa bantu kamu. Aku tinggal telepon. Bisa langsung. Rumah sakit pakai dokter spesialis dalam terbaik. Untuk operasi ibumu. Dapat perawatan terbaik. Biaya pengobatan aku yang tanggung. Yang Shao. Anda mau bantu saya tanggung. Itu. Yang Shao. Kalau begitu Anda bilang saja. Anda perlu saya bantu apa? Hahaha. Pintar juga. Ngerti kan? Yang Shao. Ini agak keterlaluan ya. Saya ini. Kamu apa kamu? Mau atau tidak kamu sendiri yang putuskan. Tapi kamu harus tahu. Akibatnya kalau bikin saya marah. Saya lakukan. Nah gitu dong. Yang Shao. Dari rumah sakit ada kabar. Katanya, Su Dongdong kritis masuk rumah sakit. Benarkah? Drama sudah mulai cepat ya. Ayo. Ke rumah sakit. Su Jing. Kamu ini ayah. Gimana sih? Dokter Wu, ada apa? Udah tahu Dongdong sakit parah. Masih kamu biarkan. Keluar kehujanan. Kalau you can ada orang baik. Tiba-tiba lewat. Telepon ambulans. Nggak tahu. Bakal terjadi apa. Sudah. Malas juga ngomel sama kamu. Cepat ke rumah sakit. Kondisi Dongdong sangat kritis. Nanti kita bicara di sana. Oke, aku mengerti. Aku segera ke sana. Dokter Wu. Bagaimana kondisi Dongdong? Sudah dibawa ke ruang gawat darurat. Bagaimana keadaannya? Harus tunggu sampai keluar dulu. Tapi ada satu hal. Yang pasti. Dengan kondisi Dongdong sekarang. Secara fisik. Tidak akan bertahan lama. Jadi harus secepatnya. Melakukan transplantasi sumsum tulang. Bagaimana denganmu? Uangnya sudah siap. Masih belum cukup, Dokter Wu. Aku mohon bisa bantu aku. Aku tahu. Ini mungkin menyulitkanmu. Tapi aku sangat ingin menemui pria itu. Aku benar-benar tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Aku ingin menemuinya. Mohon dia bantu Dongdong dulu. Uang ini, aku pasti akan mengembalikannya. Tidak kurang sedikit pun. Aku mohon. Dokter Wu, aku mohon. Ini kontaknya. Nanti kamu bicara dengannya. TAPI. Jangan bilang dia. Aku yang kasih tahu. Baik. Tenang saja. Terima kasih Dokter Wu. Dongdong, kenapa kamu begitu bodoh? Janji sama ayah. Jangan seperti ini lagi. Jangan tinggalkan ayah lagi. Dengar nggak? Apapun kesulitannya, ayah akan bersamamu, melewatinya. Asalkan kita bisa bertahan selama ini. Pasti akan membaik. Beneran. Ayah. Sudah Dongdong. Jangan bicara lagi. Kamu istirahat dulu. Ayah tahu apa yang mau kamu katakan. Ayah juga tahu. Kau kasihan sama ayah. Jadi ayah nggak marah sama kamu. Kasih sayang ayah dan anak yang begitu dalam. Apa aku datang? Nggak pas ya. Silakan lanjut. Kamu mau apa? Keluarlah. Jangan ganggu anakku istirahat. Aku datang buat bantu kalian. Kak Mala. Disuruh keluar. Oh, iya. Kenalin. Ini abang baik. Namanya Chenda. Sumsum tulangnya cocok. Sama anakmu. Kalau mau selamatkan anakmu, harus dengan bantuannya. Lihat. Aku sudah ajak dia ke sini. Nggak seharusnya kamu berterima kasih sama aku. Terima kasih manajer Yang. Walaupun aku sudah ajak dia ke sini. TAPISI Chenda belum setuju. Bisa aja dia berubah pikiran. Iya kan? Chenda. Betul kata Siang. Aku bisa berubah pikiran kapan saja. Tidak boleh. Oh tidak. Aku berubah pikiran sekarang. Aku sudah memutuskan. Aku tidak akan mendonorkan sumsum tulang untuk putrimu. Lihat ini. Kamu ini. Tidak bisa. Kamu tidak boleh ingkar janji. Kalau kamu bagaimana dengan putriku? Kita berdua juga. Tidak menandatangani perjanjian APA. Tidak ada kontrak juga. Tidak ada aturan yang mengatakan. Aku harus memberikan sumsum tulang untuk putrimu. Kita tidak memiliki itu. Kenapa aku tidak bisa berubah pikiran? Benarkan Yang Shao. Sumsum tulang itu ada di tubuhku. Aku ingin mendonorkannya kepada siapa? Aku. Aku akan mendonorkannya kepada seseorang. Tapi bukan untuk putrimu.
Apakah kamu ingin memukulku? Pukul saja aku sampai mati. Tuan Chen. Meskipun tidak ada aturan yang memaksa kamu untuk melakukan ini. Tapi, karena kamu sudah mengatakan setuju, aku rasa berdiri di posisi kemanusiaan. Kamu harus membantu mereka. Dongdong sekarang, keadaannya sangat lemah. Tidak ada banyak waktu lagi. Aku berharap. Kamu berharap apa? Kamu berharap. Kamu siapa? Giliranmu untuk bicara. Dokter kepala hebat ya. Apakah aku harus menelepon direktur untuk bicara? Aku akan pindahkan tempatmu. Siapapun berani di sini. Mengatur-atur. Keluar dari sini. Apa yang harus kau lakukan untuk menyelamatkan Dongdong? Bagaimana? Mintalah padaku. Jika kau membuatku senang, mungkin aku bisa membantumu. Membujuk kakak Chen. Aku mohon, aku mohon. Aku mohon bantuanku untuk Dongdong. Katakan kata yang baik. Biarkan kakak Chen menyelamatkan Dongdong. Aku mohon padamu. Su Jing, kamu tidak menunjukkan kesungguhan. Kamu. Kalau meminta tolong, kamu harus berlutut untuk menunjukkan kesungguhan. Aku berlutut. Aku mohon selamatkan Dongdong. Aku mohon padamu. Aneh. Tanda lahir di foto, persis seperti Chen. Tapi kenapa? Ibu Su Jing begitu yakin bahwa Su Jing tidak punya tanda lahir. Mungkinkah? Ini hanya tato sederhana. Ini terlalu... Kebetulan bukan. Ibu. Sampai sekarang, kamu masih ragu tentang foto ini. Bahkan Ibu Su Jing sudah mengaku bahwa Su Jing tidak punya tanda lahir apapun. Mungkin ini hanya kebetulan saja, Ibu. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa melakukan tes DNA tes. Bukankah semuanya akan jelas? Aduh, kenapa aku nggak kepikirannya? Hal ini, kamu yang urus sendiri. Jangan kasih tahu si Chen. Ngerti nggak? Mama, kamu khawatir. Ini hal penting. Harus hati-hati. Oh iya? Di sana, ada kabar tentang Yu nggak? Beberapa hari ini, aku sudah suruh orang kirim foto semua satpam muda di Bincheng. Hampir semuanya sudah dikirim ke Bos Yang. Sayangnya nggak ada yang cocok. Sekarang, hanya tinggal data satpam di grup Junda yang belum dikirim. Nih, aku baru saja suruh Li Yuan kirim semua data satpam muda ke aku. Sayangnya aku rasa harapannya kecil. Tapi mencoba lebih baik daripada nggak sama sekali. Siapa tahu orangnya ada di grup kita. Mama, Bos Zhang nelpon. Cepetan angkat. Siapa tahu orangnya ketemu. Halo Bos Zhang. Apa? Orangnya ketemu. Itu ternyata satpam di grup Junda. Siapa dia? Oke. Aku ngerti. Terima kasih Bos Zhang. Mama, orangnya ketemu. Benarkah? Bagus sekali. Siapa orangnya? Su Jing. Ayah. Jangan. Kita nggak minta mereka. Mereka semua jahat. Paman. Aku mohon. Jangan ganggu ayahku lagi. Dongdong sayang, gak apa-apa. Dengar ya. Tuan Yang, aku mohon asal bisa selamatkan Dongdong. Apapun akan kulakukan. Lalu ngapain masih diam? Sujudlah ke aku. Aku sujud. Siapa orangnya? Hei Kak, secepat mungkin bawa Su Jing ke rumah. Kamu mau ketemu Su Jing? Aku ada hal penting, harus ketemu dia. Bukan ngapain kamu cari dia. Hei. Aku. Anak muda. Kamu beruntung. Kakakku mau ketemu kamu. Cepat ikut aku. Anak muda. Nanti ketemu kakakku. Kamu harus pinter-pinter. Apa yang boleh dan enggak boleh diomongin. Pikirin baik-baik. Kalau berani bikin aku nggak puas. Anakmu tunggu aja mati. Kak. Orangnya sudah kubawa. Kamu cari anak ini. Ada apa sih? Aku. Chen. Kamu keluar dulu. Kakakmu punya hal penting untuk dibicarakan dengan Su Jing. Yang Zong, apa yang bisa saya bantu? Gembok ini, apakah kamu yang membawanya ke pegadaian untuk digadaikan? Kenapa ada padamu? Kembalikan padaku. Su Jing, jangan terburu-buru dulu. Gembok ini sangat penting bagiku. Sekarang aku harap kamu bisa menjawab beberapa pertanyaan saya dengan serius. Dari mana kamu mendapatkan gembok ini? Kamu sudah mengambilnya. Masih berpura-pura santai di sini. Keluarga yang suka sekali. Menindas orangnya. Dari mana saya dapatkan? Apa urusannya denganmu? Hukum mana yang bilang saya harus jujur memberitahumu? Kamu. Ziling. Jangan gegabah. Saya yang akan bicara dengan Su Jing. Su Jing. Maaf. Saya mewakili Ziling untuk meminta maaf padamu. Hanya saja gembok panjang umur ini sangat penting bagi Ziling. Gembok panjang umur ini adalah milik cucu saya, yang Yuyu. Ziling adalah ibu kandung Yuyu. 6 tahun lalu, karena suatu kejadian,
Kami kehilangan Yuyu. Saya dan Ziling mencarinya selama 6 tahun tanpa hasil. Sekarang melihat gembok panjang umur ini, seperti melihat harapan kami. Tolong pahami Ziling. Beritahu kami faktanya ya. Kamu bilang apa? Gembok ini adalah milik putrimu. Kalau begitu, Dongdong adalah anaknya yang Ziling. Lalu Nyonya Jiang adalah nenek kandungnya. Ini. Situasinya memang seperti itu, Su Jing. Aku harap kamu bisa memberitahuku kebenaran yang sebenarnya. Asalkan kamu bisa menemukan Yuyu, aku pasti akan berterima kasih padamu. Bukan ini agak tiba-tiba. Bolehkah tenang dulu? Baik, Apapun Su Dongdong, apakah dia anak kakakku atau bukan? Jangan biarkan dia kembali hidup. Ziling. Kita pergi dulu. Hello Captain Huang. Segera beritahu Chenda. Suruh dia pergi dari Bencheng. Semakin jauh semakin baik. Tanpa perintahku, siapapun tidak boleh membiarkannya kembali. Selama tidak ada Chenda, donor sumsum tulangnya. Meskipun Su Dongdong adalah yang Yuyu lalu apa? Dia tetap harus mati. Apa aku harus memberitahu mereka kebenaran yang sebenarnya? Tapi jika Dongdong benar-benar anaknya yang Ziling, maka dengan kekayaan keluarga yang kesembuhan Dongdong ada harapan. Ambil uangnya. Cepat pergi dari Bincheng. Tidak masalah Hugel. Jinger, tuan muda. Kamu, kenapa wajahmu tidak enak? Apa ada yang membuatmu kesal? Bukan siapa-siapa, tapi anakmu yang baik itu. Apa? Su Jing bikin kamu tidak nyaman. Anak kurang ajar itu. Berani sekali dia. Jangan khawatir tuan. Saya akan pulang dan memberinya pelajaran. Pasti dia tidak akan berani lagi. Lawanmu. Benarkah? Sepertinya kamu tidak terlalu peduli tentang Su Jing. Saya curiga apakah kamu benar-benar ibu kandung Su Jing. Tentu saja saya ibu kandungnya. Tapi, bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Kamu itu orang yang terhormat. Dia hanya katak dalam sumur. Kalau dia melawanmu, itu sama saja dia mencari mati. Kamu lebih mengerti dibandingkan anakmu itu. Sekarang Su Jing ada di rumah kami. Kakak dan ibuku sedang membicarakan sesuatu dengannya. Saya Dengga. Su Dongdong Bukan, anak kandung Su Jing. Mungkin saja, anak kakakku. Kamu pikir, seberapa besar kemungkinannya? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Su Dongdong, anak kakakku? Tuan, kamu bercanda ya? Apakah saya terlihat seperti sedang bercanda? Saya beritahu kamu, aku tidak peduli Su Dongdong. Apakah dia anak kakakku? Aku tidak ingin melihatnya. Kau mengerti maksudku? Aku mengerti. Aku akan membawa Su Jing pulang. Su Jing, apa kau sudah tenang sekarang? Bisakah kau memberitahu apa yang sebenarnya terjadi? Kunci ini, dari mana kau dapatkannya? Kunci ini. Su Jing, Ibu. kau anak yang tidak tahu diri. Kau membuat nyonya dan nona besar tidak senang lagi. Beraninya kau. Lihat saja nanti di rumah. Bagaimana aku menghukummu? Maaf? Nyonya, nona besar. Maaf? Anakku tidak tahu sopan santun. Dia telah menyinggung kalian. Harap kalian jangan terlalu memikirkannya. Aku akan membawanya pulang dan mendidiknya dengan baik. Apa kau masih diam saja? Cepat pergi dari sini. Bibi Su, anakmu tidak membuatku marah. Aku punya hal yang sangat penting untuk ditanyakan pada Su Jing. Setelah aku selesai, baru kau boleh membawanya pergi. Oh begitu. Aku jadi lega. Nona besar, ada apa yang ingin kau tanyakan pada Su Jing? Aku ibunya. Tanyakan saja padaku. Ada beberapa hal. Saya pasti lebih paham sedikit. Gembok ini, kamu tidak merasa asing kan? Gembok ini adalah milik Su Jing. Dari mana asalnya kamu tahu nggak? Gembok ini nggak asing. Gembok ini milik Su Jing ya, ditemukan di jalan. Aduh, waktu itu saya ada di situ. Mama bilang apa sih, gembok ini? Diam. Waktu itu, ketemu gembok emas ini. Saya lihat, itu bukan barang biasa. Pasti sangat berharga. Saya bilang, serahkan ke kantor keamanan. Kamu malah mau simpan. Lihat. Kan kamu bikin masalah. Aduh, Non. Gembok emas ini, punya kamu ya? Ya sudah, kita nggak simpan. Simpan saja sama kamu. Kembali ke pemiliknya. Tapi, kamu harus maafkan Su Jing kami. Dia cuma tergoda uang. Tante Su, kamu yakin gembok ini ditemukan Su Jing? Yakin. Sangat yakin.
Pasti bukan. Kami yang curi. Non, kalau nggak ada apa-apa lagi. Kalau begitu kami pergi ya. Kamu ini anak kecil. Kamu masih belum pergi. Kamu tinggal di sini buat apa kamu masih ingin membuat Nona besar tidak senang? Cepat pergi. Mama, kamu tahu apa yang kamu katakan? Kamu tahu Dongdong sekarang dalam keadaan seperti apa? Dia sudah dirawat di rumah sakit. Dokter Wu memberitahu saya, jika tidak segera melakukan operasi transplantasi sumsum tulang untuknya, dia tidak akan bertahan lebih dari sebulan. Saya tidak mampu membantunya melewati kesulitan. Tapi bukan berarti saya akan tega melihatnya mati di depan mata saya. Kunci ini bukan saya yang temukan. Ini milik Dongdong. Dongdong adalah putri kandungmu. Apa yang kamu katakan? Gadis kecil itu adalah putri kandung saya. Kamu ngomong apa sih? Bagaimana mungkin Dongdong adalah putri Nona besar? Kamu tidak bisa untuk menyelamatkan gadis itu mengatakan kebohongan apa saja. Bisa kamu lakukan. Kamu cepat jelaskan pada Nona besar fakta yang sebenarnya. Cepat, Sujing. Kamu tahu, kamu sebaiknya memikirkannya dengan baik. Jika kunci ini memang milik putrimu, maka dia pasti Dongdong, karena dia bukan putri kandung saya. Dia adalah anak yang saya temukan di musim dingin 6 tahun yang lalu. Ditemukan di jalan. Saat menemukannya, di lehernya sudah tergantung gembok emas ini. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa melakukan tes DNA. Apa yang kamu katakan benar? Di mana Yuyu? Cepat bawa aku menemuinya. Tidak boleh. Jangan sekali-kali. Kamu diam saja. Apa ini benar? Aku akan pergi melihat dan segera tahu. Kalau kamu berani menghalangiku lagi, hati-hati aku tidak akan baik padamu. Pergi. 2 tahun lalu, Dongdong didiagnosis leukemia. Dokter bilang untuk sembuh hanya bisa dengan transplantasi sumsum tulang. Beberapa hari lalu, rumah sakit sudah membantu menemukan orang yang cocok untuk sumsum tulang Dongdong. Tapi orang itu bilang harus bayar 80.000 baru mau. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Anak yang malang. Tenang saja. Kalau Dongdong benar-benar anakku, meski harus bangkrut, aku akan menyembuhkannya. Kalian orang jahat. Jangan ganggu aku dan ayah. Pergi kalian. Dongdong dengar. Mereka tidak datang untuk mengganggu ayah. Mereka datang untuk menjenguk Dongdong. Benar. Kami datang untuk menjenguk Dongdong. Bukan untuk menggertak kamu dan ayah. Jangan khawatir. Sujing, kamu ikut aku keluar sebentar. Oke. Dongdong, dengar ya. Nyonya Jiang. Ini rambut Dongdong. Kamu simpan baik-baik untuk tes DNA. Untuk menguji apakah Dongdong adalah anak Ziling. Oke. Aku akan segera mengirim orang untuk tes. Rambutmu, bisa pinjam beberapa helai. Rambutku, apa maksudmu? Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin ikut tes juga. Dengan begitu, aku dan Ziling akan lebih tenang. Oke, tidak masalah. Ini. Oak, terima kasih. Biarkan Ziling dan Dongdong bersama sebentar. Apapun hasil tesnya, dalam batas kemampuanku, apa yang bisa kubantu, aku pasti akan bantu. Terima kasih. Dongdong, kamu tadi dengan tante itu. Ngobrolnya seru nggak? Gimana perasaanmu sama dia? Suka nggak sama dia? Lumayanlah. Dia ngobrol banyak. Hal-hal menarik. Tapi aku tetap nggak suka dia. Kenapa? Karena dia pernah ganggu ayah. Meskipun aku tidak mengatakannya, di dalam hatiku sangat membencinya. Ayah, lain kali jangan undang dia lagi. Dongdong, kalau, aku bilang kalau. Tante itu, dia adalah ibumu. Apakah kamu masih tidak menyukainya? Tidak suka. Dia pernah menyakiti ayah. Ayah lain kali jangan menikahinya. Baik. Ayah tidak akan menikahinya. Tidak akan menikahinya. Ziling, aku sudah mengatur kenalan di rumah sakit untuk melakukan tes DNA. Hasilnya, seharusnya tidak perlu menunggu lama. Paling lama, 3 hari akan keluar. Selain itu, aku juga melakukan tes DNA untuk Sujing. Ibu. Apakah ibu curiga Sujing adalah Chen Chen? Apapun hasilnya, coba saja. Pasti lebih baik. Wah, sekali hasil tes DNA keluar, semuanya pasti akan terbongkar. Aku harus mencari cara untuk menghentikan ini. Asisten Su, apakah kamu tidak enak badan? Aku melihatmu tidak seperti biasanya, Jing. Ya? Aku memang merasa tidak enak. Sepertinya flu. Kepala sangat berat. Nyonya, maaf sekali. Baju Anda belum sempat saya rapikan. Saya ingin minta izin untuk pergi ke rumah sakit. Baik,
Tidak apa-apa. Sebentar lagi, saya yang akan membereskannya. Anda cepat pergi ke rumah sakit. Terima kasih, Nyonya. Kakak, apa yang terjadi? Ada masalah besar. Saya baru saja membantu Jiang merapikan lemari pakaiannya. Lalu saya dengar Jiang yang bilang, dia sudah melakukan tes DNA untuk Su Jing. Kalau hasilnya keluar, dan Jiang yang tahu Su Jing adalah anaknya, maka kita akan hancur. Bagaimana ini? Kita yang akan sial. Itu hal kecil. Tapi, Su Jing di keluarga yang akan berada dalam bahaya. Xiao Min, kamu harus cari cara untuk menghentikan ini. Saya juga ingin menghentikannya. Tapi dengan kemampuan saya tidak bisa. Satu-satunya cara adalah mengambil risiko besar. Sekarang saya akan beritahu Tuan Muda. Memberitahunya segalanya. Hanya dia yang bisa menghentikan ini. Ini tidak mungkin. Kidan sedang. Sampai sejauh ini. Sekarang, kita harus mengambil risiko. Halo Tuan Muda, ini saya, Assistant Su. Saya ada hal sangat penting. Harus bicara langsung dengan Anda. Saya ada di Bar Lanyuliang. Menanggo Kide Changgan Tuan Muda. Assistant Su. Anda memanggil saya Kiliar. Semoga ada hal penting. Kenapa wanita tua ini juga ada di sini? Tuan Muda, sudah begini. Kita tidak bisa lagi menyembunyikan dari Anda. Sebenarnya, dia bukan hanya kakak saya. Dia juga ibu kandung Anda. Apa yang Anda bicarakan? Saya ini tuan muda keluarga yang. Bagaimana mungkin mengakui wanita tua ini sebagai ibu? Tidak mungkin. Anda sengaja mencercai saya bukan? Saya benar-benar ibu Anda. Dulu, itu adalah Bibi Min yang mencuri dan mengganti, membawa tuan muda yang asli, dan membesarkannya. Sedangkan Anda dikirim ke keluarga yang memang seperti itu kejadiannya. Saya dan ibu Anda selalu takut untuk mengakui Anda. Khawatir keluarga yang akan mencium sedikit petunjuk dan menemukan kebenaran saat itu. Tapi sekarang, sudah tidak ada cara lain. Nyonya Jiang sudah melakukan tes DNA untuk Su Jing. Setelah hasil tes keluar, hal ini tidak bisa disembunyikan lagi. Sekarang, saya hanya bisa memberitahu kebenaran kepada Anda. Jing, cepat pikirkan cara untuk menghentikan semua ini. Saya bukan Su Jing. Saya adalah Yang Chen. Saya adalah anak muda keluarga yang. Jangan ada yang berisik. Sudah begini, Jing, kamu harus menerima kenyataan. Cepat pikirkan solusinya. Benar, Jing? Penipu. Kau menipuku. Kau tunggu saja. Nantikan pertunjukannya. Halo Nyonya. Sumin baru saja menemui Suyu. Terlihat sangat panik. Saya curiga pasti ada sesuatu. Sekarang kedua orang ini di Bar Lanyuliang. Barusan saya lihat. Chen Xiao juga masuk. Baik, saya mengerti. Ayo pergi. Mama, malam-malam bawa saya ke tempat seperti ini untuk apa? Ziling, di keluarga kita ada tikus. Tikus. Tikus apa? Mama, maksudmu asisten Sudia. Jing, kamu harus mengerti. Saya dan Bibi Min benar-benar demi kebaikanmu. Pergi. Pergi semua. Kalau berani mengkaki saya bunuh kalian. Jing. Kakak. Sudahlah, biarkan Jing tenang dulu. Kejutan seperti bagi dia, sungguh berat. Sulit diterima dalam waktu singkat. Juga bisa dimaklumi. Saya yakin setelah malam ini, Jing pasti akan mengerti niat baikmu ini. Saat ini, memang cuma bisa begini. Mudah-mudahan Jing bisa memahaminya. Ayo pergi, Kak. Ziling, ternyata asisten Su ini benar-benar main-main dengan kita ya? Ibu. Barusan mereka memanggil si Chen sebagai Jing. Apakah ini berarti? Kamu tahu tadi waktu aku ngobrol, kenapa aku menyuruh asisten Su masuk ke kamarku sendirian untuk merapikan lemari pakaian? Sebenarnya, aku sengaja ingin mencobanya. Aku ingin lihat apa reaksinya nanti. Ternyata benar. Dia bikin aku terkejut juga. Kalau aku tidak salah, Su Jing itu 90% adalah Chen Chen. Dulu saat Chen Chen hilang, pasti ada hubungannya dengan Sumin ini. Bukan mustahil dia terlibat. Ibu. Sekarang juga kita suruh orang untuk menangkap Sumin ini. Perempuan sialan ini. Berani-beraninya menyakiti Chen Chen. Aku pasti akan membuatnya mati dengan tragis. Tidak. Sementara jangan diganggu dulu. Aku penasaran. Apa yang akan mereka lakukan untuk menghentikan semua ini? Tidak bisa. Jangan sampai Suyan mendapatkan hasil identifikasi. Kalau tidak posisiku akan terancam. Tidak bisa. Harus cari cara. Pikirkan sesuatu. Pikirkan sesuatu. Hei Kapten Huang.
aku punya satu hal yang sangat penting untuk kamu lakukan. Dokter Siang, tunggu dulu. Siapa kamu? Siapa aku tidak penting. Yang penting, aku bisa membuat kamu kaya. Kaya? Kaya bagaimana? Aku dengar Yang meminta kamu membuat 2 laporan tes DNA. 1 untuk Su Jing, 1 lagi untuk Su Dongdong. Aku harap kamu bisa memanipulasi hasilnya. Tentu saja, hal ini tidak akan gratis. Di kartu ini ada 500.000. Setelah selesai, akan ada hadiah lagi. Bagaimana kamu tahu? Sejelas ini, siapa yang mengirim kamu? Maaf, aku tidak bisa memberitahu kamu. Setelah selesai, kamu akan tahu sendiri. Uang ini, kalau aku tidak ambil, hal-hal bisa menjadi sangat serius. Aku dengar, kamu sangat menyayangi istri dan anakmu, dan tidak ingin mereka terkena masalah. Kamu mengancamku. Saya tidak berani mengancam kamu. Saya hanya mengingatkan dengan baik. Jadi bagaimana? Ini, ambil, atau tidak ambil. Pulang dan beritahu majikanmu. Hal ini, aku akan menyelesaikannya untuknya. Jangan ganggu keluargaku. Nah gitu dong. Damai itu membawa rezeki. Tuan muda. Bagaimana urusannya? Urusannya sudah selesai. Orang bernama Siang sudah menerima uangnya. Hal ini pasti akan beres. Bagus. Kerja yang bagus. Aku tidak akan mengecewakanmu. Keluar dulu. Baik, Tuan muda. Kalian mau apa? Huang de Singkon, Nyonya ingin bertemu denganmu. Ikut kami. Tahu kenapa? Aku memanggilmu. Nyonya, aku benar-benar tidak tahu. Kamu ini tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Malah memaksa aku untuk menjelaskan. Aku tanya kamu, barusan kamu pergi kemana? Pikir baik-baik sebelum bicara. Kesempatan, aku hanya memberimu 1 kali. Nyonya, semua ini, Tuan muda yang menyuruhku melakukannya. Anda, maafkan aku sekali. Orang jahat ini benar-benar tidak tahu aturan. Aku bisa memberimu kesempatan untuk memperbaiki diri. Bagaimana bisa memanfaatkannya? Kamu sudah memikirkannya. Jelas. Hah, semua ikut Nyonya. Hei, Hasil tes sudah keluar. DNA Su Jing. Cocok persis dengan ibu. Memang putra ibu. Tian Su Dongdong. Benar-benar putri sulung. Baik. terima kasih Dokter Siang. Ziling, kamu dengar tidak? Dokter Siang bilang, Su Jing itu Chen Chen, Dongdong itu Yuyu. Memang Tuhan ada. Akhirnya kita temukan mereka. Ibu, ayo kita jemput adik dan Yuyu pulang. Tidak. Aku mau dengan meriah menjemput mereka pulang. Sekalian, menghitung utang masa lalu. Oh ya, aku tidak salah ingat. Besok lusa, ulang tahun Chen Chen. Kamu segera, atas nama keluarga ya, kumpulkan semua karyawan dan orang-orang penting di kota Bin. Katakan, aku mau rayakan ulang tahun Chen Chen. Ajak mereka berkumpul. Nanti, di depan semua orang kaya di kota Bin. Aku akan beritahu mereka, siapa sebenarnya pemilik keluarga Yang. Kalian dengar tidak? Besok ulang tahun Yang Shao. Katanya, Pak Yang dan Nyonya Yang. Besok, di perkebunan keluarga Yang akan mengadakan pesta untuk Yang Shao. Acara ulang tahun yang megah. Nanti, semua orang kaya di Bin City akan datang. Suasananya pasti sangat besar. Kalau bukan karena kita adalah karyawan grup Junda, bagaimana mungkin kita bisa ikut dalam acara semacam ini? Bener banget. Bayangkan besok kita bisa ketemu orang-orang penting di Bin City. Aku jadi semangat banget. Benar-benar iri sama Yang Master Yang punya ayah dan ibu. Seperti itu. Aku harap bisa menikah sama Yang Master Yang. Mimpi apa sih? Dengan status Yang Master Yang, masa dia mau sama kita? Yang pacaran sama dia, itu anak-anak orang kaya semua. Wah, Su Jing datang, jauhin dia. Jangan ada hubungan sama dia. Apa sih? Aku malah merasa, Su Jing lumayan ganteng. Kok kamu takut banget sama dia? Kamu nggak tahu. Aku kasih tahu. Anak ini pernah bikin marah Yang Master Yang. Di seluruh perusahaan, nggak ada yang berani ngobrol sama dia. Kakiwalai. Mau dicatat sama Yang Master Yang. Wajar. Ya udah, aku juga jauhin dia. Su Jing. Walaupun kamu anak asli keluarga Yang, terus kenapa orang-orang tetap nggak respek sama kamu? Kamu seumur hidup, jangan pernah berpikir untuk kembali ke keluarga Yang. Sedangkan aku Yang Chen adalah satu-satunya pewaris keluarga Yang. Kamu dan anakmu yang terkutuk itu pantas mati. Besok malam di pesta ulang tahun,
Aku akan membuatmu kehilangan reputasi. Tidak akan memberimu kesempatan untuk bangkit kembali. Pastinya Dr. Xiang telah mengambil uangku dan melakukan sesuai keinginanku pada hasil pemeriksaan. Kalau tidak Jiang Yan dan Yang Ziling, mana mungkin mau mengadakan pesta besar seperti ini untuk merayakan ulang tahunku. Yang Chen, setelah malam ini, kamu akan benar-benar menjadi orang yang dibenci semua orang dan tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Kakak, aku punya kabar baik untukmu. Barusan Jing Er dan aku berbicara lewat telepon. Semuanya sudah beres. Kita akhirnya tidak punya kekhawatiran lagi. Benarkah? Sungguh bagus sekali. Kamu tidak tahu. Beberapa malam ini, aku khawatir sampai tidak bisa tidur. Sekarang, hatiku akhirnya tenang. Kakak, kalau ingin selalu tenang, ini saja belum cukup. Kita harus lebih tegas lagi. Aku dan Jing Er sudah memikirkannya. Apa? Kamu menyuruhku menjebak Yang Chen dan menjatuhkannya sepenuhnya. Apakah ini terlalu kejam? Jangan terlalu lembut padanya. Bagaimana Jing bisa aman? Kak, jangan terlalu lemah hati. Ketika harus tegas, harus tegas. Baik. Nah, demi Jing, aku harus mengorbankannya. Tenang saja, aku tahu harus berbuat apa. Aku tidak akan lemah hati. Itu baru benar. Tongxi, aku serahkan padamu. Nanti, sembunyikan Yang Chen. Aku pergi dulu. Ibu. Sejak ayah sakit, yang keluarga besar ini selalu ibu yang mengurus. Tahun-tahun ini ibu juga lelah. Aku pikir lebih baik hari ini lepaskan beban dari pundak ibu. Yang keluarga juga sudah waktunya membutuhkan seorang pria untuk memegang kendali. Pria yang keluarga. Selain Jing, saya lagi yang layak warisi bisnis ini. Jing akhirnya berhasil. Ketika Jing benar-benar menguasai yang keluarga, pada saat itu, aku dan kakak bisa masuk ke yang keluarga dengan sah, menikmati kemewahan. Ziailing, kamu benar. Ibu, memang sudah lelah. Kita wanita. Sehebat apapun, tetap saja wanita. Industri besar yang keluarga. Pada akhirnya, tetap harus pria yang menanggung. Ibu, jangan bicara seperti itu. Anda adalah tulang punggung keluarga yang. Anda adalah tulang punggung keluarga yang. Menurut saya, Anda masih bisa memimpin keluarga yang selama 10 tahun lagi. Itu masih lebih dari cukup. Baiklah. Saya sudah memutuskan. Nanti, saya akan mengumumkan keputusan ini di depan semua tamu. Saya akan mengumumkan keputusan ini di depan semua tamu. Kenapa kamu bawa lagi anak kecil ini? Apa kamu tidak merasa sial? Sudahlah, malas ngomong sama kamu. Datang dengan tangan kosong. Ibu, maksud kamu apa? Dongdong sendirian di rumah sakit. Saya tidak tenang, jadi saya bawa dia. Apa kamu tidak mengerti? Hari ini adalah ulang tahun Tuan Yang. Apa kamu tidak tahu harus memberikan sesuatu sebagai tanda ketulusan? Gak heran kamu selalu membuat Tuan Yang tidak senang. Apa kamu tidak mengerti hal sederhana ini? Bagaimana kamu bisa bekerja nanti? Untungnya, saya sudah menyiapkan hadiah untuk kamu. Ini hadiah yang saya siapkan untuk kamu. Nanti setelah acara selesai, ingat, tangan sendiri, serahkan ke tangan Tuan Yang. Dengar tidak? Baik, saya mengerti. Dan juga, jaga anak castle ini. Jangan biarkan dia. Jangan biarkan dia. Baik-baik. Aku ada urusan lain di sana. Aku akan sibuk dulu. Aku ingin di hadapan para tamu berbicara beberapa kata dari hati. Kamu setuju? Baik. Semuanya, pertama-tama aku ingin berterima kasih kehadiran kalian untuk merayakan ulang tahunku. Selanjutnya, aku lebih ingin berterima kasih kepada ibuku. Tanpa dirinya, perawatan ibuku, aku Yang Chen akan selalu menjadi anak yang tidak pernah dewasa. Alasan aku bisa tumbuh, alasan aku bisa berdiri di sini, semua berkat berkah ibuku. Jadi, pada hari ini, hari yang spesial, aku telah menyiapkan hadiah. Hadiah istimewa. Sebagai tanda bakti. Tuan Yang benar-benar anak yang berbeda. Aku penasaran. Tuan Yang, hadiah APA yang diberikan kepada Nyonya. Apa sebenarnya? Pasti sangat berharga. Assistant Su, bawakan hadiah yang aku siapkan. Hadiahnya. Ya, Tuan. Hadiahnya hilang. Apa katamu? Hadiahnya tidak ada. Apa yang kamu lakukan? Bahkan hadiah saja kamu tidak bisa jaga. Aku selalu menyimpannya dekat. Bagaimana bisa hilang? Aku ingat. Baru saja Sujing datang ke sini. Pasti dia yang mencurinya. Bukan, Bibi. Apa yang kamu katakan? Diam,
Siapa tantemu? Jangan kira kamu keponakanku. Aku akan memihakmu. Sephet Kyoyakan Hediah Tuan Yuda. Kyoyakan, sungguh berani sekali. Aku tidak punya hadiah apapun. Aku mau ngambil apa? Mencuri atau tidak, cari saja pasti ketahuan. Camel, cari saja tubuhnya. Kamu ngapain? Aku apa? Ini bukan. Assistant Sue, seharusnya ini kan. Ini ibuku yang kasih. Ya, ini dia. Cepat buka lihat. Di dalamnya ada sebuah kalung kristal. Masih bilang bukan kamu yang curi. Terang-terangan ketahuan. Lihat saja kamu mau cari alasan apa. Tidak kusangka, Su Jing sehebat itu. Berani mencuri barangnya yang Shao. Sungguh cari mati. Barang seperti ini, pantas saja dipukuli sampai mati. Aku paling benci pencuri. Yang Shao itu siapa? Su Jing nekat sekali. Berani mencuri barangnya yang Shao. Sekarang ketahuan kan? Sungguh mempermalukan perusahaan kita. Oh, Bukan aku yang mencuri. Ini. APA, sudah ketahuan terang-terangan. Kamu masih mau cari alasan apa? Kamu ini apa? Berani mencuri barangku. Cari mati ya. Mama, satpam ini ternyata berani mencuri hadiah yang aku kasih ke Mama. Saya sarankan langsung pecat dia dari perusahaan. Lalu patahkan kedua tangannya. Saya hate nanti dia masih mencuri barang. sudah selesai main drama. Ah. Drama APA. Mama. Apa yang Mama bicarakan? Saya tidak mengerti. Tidak mengerti ya? Sekarang, apakah kamu mengerti? Apa yang terjadi? Kenapa Nyonya yang tiba-tiba memukul Tuan Yang? Semuanya, pesta ulang tahun hari ini, sebenarnya adalah untuk anak saya. Bukan dia. Anak kandung saya. Adalah dia. Gadis kecil ini adalah cucu kandung saya. Yang Yuyu dan yang si Chen palsu ini demi merebut posisi pewaris keluarga yang terang-terangan menjebak anak kandung saya yang si Chen. Sebagai seorang ibu, hari ini saya pasti akan memberikan keadilan untuk anak saya. Nyonya, Anda salah. Bagaimana mungkin saya adalah anak Anda? Adik, tidak ada kesalahan. Ini hasil tes DNA. Lihatlah. Ternyata benar. Bagaimana mungkin? Nyonya, dengarkan penjelasan saya. Tidak perlu menjelaskan. Tidak mau dengar penjelasan kalian. Datanglah, Nyonya. Ibu. Aku salah. Aku juga memanggilmu selama lebih dari 10 tahun. Kamu tidak bisa panggil aku ibu seperti ini. Aku bukan ibumu. Semuanya, hari ini, aku akan di sini mengumumkan sebuah keputusan. Aku akan memindahkan Sinyo Hartal Kyoyaga kami kepada putraku, yang si Chen. Dia akan menjadi kepala keluarga kami. Ya ampun. Su Jing ini baru. Anak keluarga yang sebenarnya. Kalau tahu begini, aku seharusnya tidak menjauhinya. Bukan, keluarga yang punya banyak aset. Su Jing dalam sekejap mendapat kekayaan miliaran. Ya ampun, ini sangat menakutkan. Aku tidak rela. Aku beritahu kalian. Jika kalian ingin membantu Su Dongdong, hanya aku yang bisa membantunya. Jika kalian tidak ingin dia mati, sebaiknya kalian melepaskanku. Kamu benar-benar tidak menyerah sampai melihat peti mati. Datanglah, Cenda. Kamu mengkhianatiku. Tuan Muda Yang, masih banyak orang baik di dunia. Dr. Wu, bagaimana keadaannya? Dongdong dia. Tenang saja, operasi berjalan lancar. Tidak ada masalah. Dongdong pasti akan sembuh. Terima kasih Dr. Wu. Sangat bagus. Putri saya akhirnya bisa diselamatkan. syukurlah. Cucu saya akhirnya bisa hidup seperti orang normal. Halo Pak Yang. Yang si Chen sudah mengaku semuanya. Dulu dia yang mencuri putri Anda. Selain itu, Su Min dan Su Yu juga mengaku tindakan kriminal mereka. Kami akan menairan mereka ke pengadilan. Dan pengadilan akan menjadikan hukuman untuk orang seperti mereka. Kami tidak akan mentolerir. Terima kasih. Nanti, saya pasti akan hadir dan melihat mereka menerima hukuman hukum. Chen, ayo pulang sama mama. Industri besar di rumah, semuanya untukmu. Mengapa kamu harus jual ikan? Ayah, pulanglah. Kami semua merindukanmu. Tolong. Ayah juga merindukan Dongdong. Mama, kamu pulang saja. Sekarang aku hanya ingin hidup tenang. Jual ikan. Yang lain, aku tidak memikirkan apa-apa. Setelah masalah hatiku selesai, walaupun kamu tidak memanggilku, aku bisa pulang sendiri. Dongdong, ayo pulang sama nenek. Mama, pulang yuk. Ayo pergi.